Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan dasar-dasar teori pendidikan dalam tugas UAS yang bertema pendidikan. Untuk yang pertama-tama atau yang terlebih dahulu, mari kita kenalan. Dengan nama saya Muhammad Anjar Hairul Ibniansyah. Saya dari kelas 1 PPAC. Saya beralamatkan dari Brebes dan ini akun sosmed saya. Ya, dilanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang dimana telah saya skema apa itu pendidikan dan ruang lingkup pendidikan, definisi pendidikan, apa itu tripusat, pendidikan aliran modern, dan pendidikan menurut Prof. Fauzi. Definisi pendidikan tersebut menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa ke anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tercapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus-menerus. Pendidikan sebagai proses yang dibangun masyarakat untuk membawa generasi baru ke arah kemajuan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan kemampuan yang berguna untuk mencapai tingkat kemajuan paling tinggi. Yang kedua adalah ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan sering disebut sebagai terjemahan dari bahasa Yunani pediagogos yang berarti pemuda yang bertugas untuk mengatur anak ke sekolah serta menjaga agar ia bertingkah laku susila dan disiplin. Objek formal dari ilmu pendidikan adalah gejala insani yang disebut pendidikan atau proses situasi pendidikan. Yang kedua, metode ilmiah dari ilmu pendidikan adalah keadaan yang nyata yang dilakukan dialami manusia dan harus dipahami oleh manusia. Untuk sampai kepada pemahaman tersebut dibutuhkan cara menganalisis tertentu. Objek formal ilmu pendidikan tiada lain adalah suasana, proses, atau situasi pendidikan yang selalu beriringan dengan kehidupan manusia. Karena itu, di awal telah dikemukakan bahwa pendidikan yang inherent dalam kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan pendidikan sebagai ilmu hanya dapat dikaji dan dikembangkan melalui metode ilmiah. Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah satu tempat dengan situasi dan kondisi sosial budaya yang ada di mana pergaulan pendidikan berlangsung. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting menjadi perhatian para pendidik, karena disadari atau tidak, manusia senantiasa terpengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan pendidikan yang tepat menjadikan pendidikan dapat berlangsung secara efektif. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses atau kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan modern. Pendidikan modern tersebut memiliki 4 teori. Teori yang pertama yaitu teori humanisme. Teori humanisme itu membentuk manusia yang memiliki komitmen humaniter sejati, yakni manusia yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial. Teori yang kedua yaitu teori behaviorisme. Dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon.
Perubahan tingkah laku berwujud suatu konkret dapat diamati atau non-konkret tak diamati. Yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana siswa mengolah stimulus dan bagaimana siswa sampai pada respon tertentu. Lambat laun perhatian mulai bergeser. Perhatian teori ini terpusat pada proses bagaimana situasi ilmu yang baru bersimilasi dengan ilmu yang sebelumnya telah dikuasai oleh siswa. Teori yang keempat yaitu teori sibernetik. Teori sibernetik ini menekankan pada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang yang berkaitan dengan apa yang terjadi di otak dalam proses pengolahan informasi. Proses belajar dapat berjalan dengan optimal bukan hanya cara kerja otak yang perlu dipahami, tetapi lingkungan yang mempengaruhi mekanisme itu pun perlu diketahui. Adapun dua macam proses berpikir yaitu proses berpikir algoritmik dan heuristik. Algoritmik adalah proses berpikir linear, konvergen, logis, lurus menuju ke suatu target tertentu. Heuristik yaitu proses berpikir divergen, tidak linear, tidak lurus, tidak logis, kreatif, menuju ke beberapa target sekaligus. Yang selanjutnya yaitu pendidikan khas Indonesia. Yang pertama pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia karena seumur dengan datangnya agama Islam ke Nusantara. Pesantren adalah basis perjuangan umat Islam dalam mengajarkan agama kepada masyarakat, juga sekaligus basis perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Pesantren telah menekankan bibit pendidikan kepada generasi bangsa yang berbasis pedesaan. Pesantren mengajarkan kepada santri tentang kemandirian, kewirausahaan, kemajuan ilmu pengetahuan, perbedaan baik pendapat, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Pesantren telah mengajarkan etika kepada santrinya sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik. Yang kedua yaitu taman siswa. Taman siswa tersebut bertujuan untuk menekankan bahwa guru dapat menjadi pamong bagi siswa sesuai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan siswa, serta menjadikan peserta didik terbebas dari tekanan-tekanan dan paksaan yang akan membebani dan menghilangi prinsip kemerdekaan dalam pendidikan. Pendidikan khas Indonesia yang terakhir yaitu INS Kayu Tanam, mengembangkan perasaan, keterampilan atau yang dikenal dengan istilah 3H yaitu Head, Heart, and Hand. Pembahasan yang selanjutnya yaitu timbal balik terhadap tripusat. Tripusat tersebut tripusat itu 3 kan tripusat. Yang pertama yaitu peran keluarga dalam pendidikan, sekolah untuk memfasilitasi sekolahan. Yang keempat yaitu masyarakat. Yang pertama yaitu peran keluarga dalam pendidikan adalah untuk percepatan peningkatan prestasi belajar, karena keluarga tersebut adalah pendidikan pertama dalam kehidupan peserta didik. Yang kedua yaitu adalah sekolah untuk memfasilitasi proses perkembangan anak secara menyeluruh, karena terdapat fasilitas dan pengajar yang terpendidik di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu masyarakat itu membantu menyelenggarakan pendidikan, pengadaan tenaga, dan bantuan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah pemikiran Prof. Fauzi pada 3 model pendidikan. Siapa sih Prof. Fauzi tersebut? Prof. Fauzi tersebut adalah salah satu dosen di perguruan Universitas Islam Negeri Kiai Profesor Saifuddin Zuhri. Yang dilanjut pemikiran Prof. Fauzi terkait model pendidikan yang pertama yaitu adalah pesantren sebagai lembaga pendidikan
Islam khas Indonesia. Ekstensi pesantren diakui banyak kalangan telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kualitas kehidupan umat manusia. Banyak peran telah dimainkan oleh dunia pesantren, baik dalam aspek sosial, politik, perekonomian, budaya, dan tentunya aspek keagamaan yang merupakan basis studinya. Perannya sebagai agen perubahan masyarakat sangatlah besar, terutama bagi penyebaran dan pembaruan Islam di tengah masyarakat. Hal ini memberikan isyarat bahwa yang kecil saja perannya begitu besar, apalagi pesantren yang tergolong besar. Tentunya peran yang dapat dimainkan jauh lebih besar. Yang kedua yaitu sistem pendidikan persekolahan atau schooling system. Diakui telah mampu menciptakan perubahan cepat dalam kehidupan masyarakat dan dinilai menjadi salah satu faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Pelembagaan sistem pendidikan dalam bentuk sekolah dipandang sangat strategis untuk mempengaruhi, mengkondisikan, dan mengarahkan perkembangan peserta didik secara sistematik dan sistemik, bahkan secara empirik perubahan sosial secara cepat dalam berbagai aspek kehidupan terjadi berkat kontribusi dunia sekolah. Beberapa istilah muncul di tengah-tengah masyarakat yaitu mazhab sekolah, mazhab ijazah, dan mazhab gelar. Sekolah dengan ijazah telah menjadi barang mewah dan penentu keberhasilan manusia. Ijazah menjadi tujuan orang bersekolah. Dengan ijazah manusia beranggapan sebagai besar masa depannya telah dapat diraih, ditemukan, bahkan ditentukan. Sekolah sangat dipercaya oleh manusia sehingga mengakibatkan manusia rela menghabiskan sebagian besar dari waktu, kekayaan, dan segala kemampuannya untuk bersekolah. Sementara itu, di tengah-tengah ekspektasi yang tinggi terhadap sekolah, keberadaan sekolah yang oleh Dewey disebut sebagai sistem pendidikan tradisional, ekstensinya semakin dipertanyakan, bahkan mendapat kritikan dan gugatan dari para pakar dan praktisi pendidikan di dunia. Tetapi, Profausi meneliti atas keberhasilan sekolah alam dalam mewujudkan ekstensinya sebagai salah satu lembaga pendidikan alternatif di Indonesia. Keberhasilan tersebut bersumber pada kemampuan membentuk dan mentransformasikan nilai inti yang dimilikinya. Penelitian ini yang ketiga yaitu model pendidikan keluarga. Keluarga pentingnya kehadiran penyuluh keluarga, guru keluarga, dan keluarga bergerak dalam menguatkan pendidikan keluarga. Keberadaan penyuluh keluarga sebagai representasi kehadiran pemerintah bertugas dalam memberikan pendampingan dan bimbingan pendidikan pada keluarga melalui penyuluh keluarga, maka kesadaran dan pengetahuan tentang pendidikan yang baik dalam keluarga bisa diwujudkan. Sedangkan melalui guru keluarga sebagai representasi sekolah, maka keterlibatan guru keluarga dengan orang tua dan diwujudkan dalam kolaborasi menjadi guru terbaik buat anak atau siswa. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.